kita tinggal menjalankan rencana kita yang terakhir. Rencana terakhir? Rupanya kamu belum tahu apa yang terjadi. Iya, Karina dan Aldi tidak mungkin bisa bercerai. Pastinya kamu nggak akan buat istri kamu kecewa dong. Buktinya aja, kamu mau menyumbangkan nyawa kamu untuk seorang wanita yang bukan istri kamu sendiri. Jadi tentunya kalau untuk istri kamu sendiri, kamu mau dong ngelakuin apapun. Tante nggak usah khawatir. Karina mempunyai banyak alasan untuk mendapatkan surat cerai. Nanti saya akan sediakan pengacaranya. Kalian mempunyai surat perjanjian pranikah dengan keluarga Aldi, kan? Silakan melihat foto-foto ini. Jangan pura-pura. Saya yakin kamu bisa membaca dokumen ini dengan jelas. Tapi kalau kamu masih belum paham, dengan senang hati saya akan menjelaskannya. Di dalam dokumen ini, Aldi menuntut cerai kamu. Dan kalau pengadilan mengesahkannya, itu artinya Aldi bebas dari kamu. Sekarang semuanya terserah kamu, Aldi. Sampai terjadi apa-apa sama Lilis, saya bunuh kamu! Saya bunuh! Saya bunuh! Aldi! Aldi! Kamu kenapa, nak? Aldi, kamu kenapa teriak-teriak? Dan apa yang dilakukan Fajri? Fajri ngancam Aldi, Ma. Apa? Dia mengancam akan merusak nama baik Lilis. Dan dia juga bilang, dia nggak mau namanya disangkut pautin tentang perceraian Aldi dengan Karin. Jadi, Fajri benar-benar ada hubungan khusus dengan Karin? Itu sebabnya dia tidak mau orang sampai tahu. Tapi dia nggak boleh datang ke sini dan mengancam kamu, Aldi. Mama akan bicara sama mamanya Fajri. Nah, sekarang tolong awasi semua kejadian yang ada di dalam rumah ini. Dan semuanya harus kamu laporkan pada saya. Ngerti? Jangan sampai ada orang yang tahu. Terutama Fajri dan mamanya. Dan ini sebagai uang muka kamu. Kalau memang kerja kamu bagus, sisanya nanti akan saya bayar. Ibu tenang saja. Saya nggak akan mengecewakan Ibu. Permisi. Ya. Mama benar-benar hebat. Dengan begitu kan, kita bisa tahu, Ma, semua yang terjadi di rumah Fajri. Tapi sementara itu, Fajri tidak sadar kalau kita memata-matainya, ya kan, Ma? Mama, sayang. Pilih! Ada apa, Pak? Mana yang lainnya? Panggil cepat! Apa saja kerja kalian selama ini? Kok sampai hari ini nggak ada juga kabar tentang Lilis? Cari tahu di mana dia ada sekarang. Saya nggak peduli gimana caranya, ataupun berapapun biayanya. Cari dia dan bawa dia ke sini. Oh tidak, kalian semua saya pecat. Sudah, pergi sana. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baik, Pak. Jar Aldi. Berani-beraninya dilibatkan saya dalam perceraian ini. Sayang, sebentar lagi ini semua milik kita. Halo Ibu mertuaku tersayang.
Nggak apa-apa kan aku panggil seperti itu? Tenang aja Tante, nggak akan lama kok. Karena sebentar lagi urusan perceraianku sama Aldi pasti akan selesai. Nggak usah basa-basi. Ngapain kalian kesini? Sebaiknya kalian pergi dan pikirkan rencana kehidupan kalian nanti. Aduh Tante, tenang aja dulu. Aku ingetin ya sama Tante, kalau Tante dan Aldi nggak akan bisa ngelawan Fajri. Tante nggak akan bisa ngelawan dia. Lihat aja nanti. Kamu pikir saya takut? Aldi dan saya ada di pihak yang benar. Kamu nggak usah sok khawatir deh. Iya ya Tante. Tapi Tante juga harus tahu kalau Lilis itu juga ada di pihak yang benar. Tapi setahu aku, Tante aja nggak bisa ngizinin Aldi ketemu sama Lilis, iya kan? Udah, minggir. Oh, mama mertuaku tersayang ini mau pergi, Mah. Mau pergi kemana? Ke acara amal, arisan, atau mau ketemu orang-orang penting? Ya udah deh, sana Gi, pergi aja. Selamat bersenang-senang ya, sebelum Tante nantinya jatuh miskin. Jeng? Jeng Sari, apa kabar? Baik, Jeng. Maaf loh kalau saya mengganggu. Oh, nggak apa-apa. Justru saya senang ketemu sama Jeng Sari. Saya turut prihatin apa yang menimpa keluarganya Jeng Sari. Tapi kalau boleh saya saranin, kondisi seperti itu jangan sampai kedengaran keluar. Karena ya itu nggak baik. Justru itu yang mau saya bicarakan sama Jeng. Anak saya, Aldi, memang betul mau menceraikan Karina. Beritanya juga udah ada di koran. Tapi Jeng, anak Jeng, Fajri itu loh penyebabnya. Maksud Jeng Sari? Anak Jeng itu ternyata tertarik sama Karina. Nggak mungkin, nggak mungkin. Jeng Sari hati-hati ya kalau berbicara ya. Jangan nuduh sembarangan. Nih, Jeng lihat sendiri. Saya nggak mungkin bicara kalau nggak ada buktinya. Sebenarnya Jeng, saya nggak suka loh ada keributan di antara kita. Tapi anak saya sudah setuju untuk bercerai. Sekarang sih tinggal Jeng dan anak Jeng. Bagaimanalah caranya supaya berita ini tidak masuk di koran?
Ada apa ini, Ma? Ada apa? Kamu lihat sendiri. Lihat! Sudah berapa kali Mama bilang sama kamu, Fajri, jangan terlibat dengan orang-orang yang tidak jelas. Seperti Karina sama mamanya. Ngapain kamu pelukan sama dia? Hah? Mama dapat foto ini dari mana? Jeng Sari yang kasih sama Mama. Ingat ya Fajri, Mama tidak sebodoh Jeng Sari yang tidak tahu tentang asal-usul orang. Hah? Mama bisa melihat status orang itu dari tampangnya. Apalagi seperti Karina sama mamanya. Mereka itu cuma mata duitan. Fajri, kamu harus jauhi Karina. Kamu ngapain di sini? Ke belakang. Apa? Jadi mamanya Fajri itu nggak suka sama kita? Bisa-bisanya ya dia pura-pura ramah, ngundang kita makan, ngobrol. Ternyata. Terus Fajri ngomong apa lagi? Apa dia bilang dia juga nggak suka sama aku? Pak Fajri nggak ngomong apa-apa. Dia cuma diam saja. Di rumah itu nggak ada seorang pun yang berani ngebantah omongan ibunya. Ya sudah, ini sisa pembayaran Bapak. Karin. Ini nggak boleh terjadi, Karin. Mamanya Fajri itu bisa menjadi penghalang buat kita. Kita nggak akan bisa melakukan apa-apa sebelum kita tahu persis kalau Fajri itu memang benar-benar suka sama kamu. Ngerti? Iya, Ma. Karin ngerti. Pak. Iya, Bu. Apa Bapak tahu sekarang Fajri ada di mana? Pak Fajri tadi bilang ke sopirnya kalau sore ini dia pergi ke acara jumpa pers dengan para wartawan untuk proyeknya yang baru. Terima kasih. Mama masih nyimpen nggak foto-foto aku sama Fajri? Ada, Mama bawa kok. Fajri dan mamanya pasti nggak mau semua foto ini tersebar. Tapi lihat aja nanti, karena aku akan buat semua orang melihat foto-foto ini. Sampai dengan pada hari ini, grup perusahaan kami telah berhasil memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap negara ini. Baik dari segi sosial... Fajri! Foto apa ini, Pak? Ya, apa maksudnya semua foto ini, Pak? Fajri, Aldi dan mamanya mempunyai foto-foto ini. Dan ini semua bisa merusak nama baik kita. Aku nggak peduli dengan nama baik aku. Tapi justru aku peduli dengan nama baik kamu. Maaf, aku udah ngerusak acara kamu. Sekali lagi aku minta maaf. Konferensi ini saya tutup. Terima kasih. Pak, tunggu dulu, Pak. Pak, tunggu jawab pertanyaan saya, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Tunggu jawab pertanyaan saya tadi, Pak. Pak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? Kamu nggak lihat banyak wartawan di dalam sana tadi? Besok foto kita akan ada di surat kabar. Aku benar-benar gugup. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Jadi sekarang kita harus gimana dong? Tidak ada cara lain. Saya harus membuat Aldi menandatangani surat perjanjian pranikah itu.
sebelum foto kita ada di surat kabar. Tapi gimana caranya? Aldi nggak mungkin mau melakukan itu. Selama ini dia nggak pernah setuju apa yang udah dibuat sama mamanya. Dan aku bisa mendapatkan semuanya setelah bercerai sama Aldi, tapi... Kamu jangan khawatir. Aldi pasti mau. Biar saya yang ngurus semuanya. Fajri. Ternyata kamu gampang banget ya diakalin. Billy! Maaf, Pak. Ini bukan kesalahan saya. Saya baru datang, Karina langsung masuk. Kamu kemana aja? Kamu biarin dia masuk ke acara saya tadi. Dia ngerusakin semuanya. Saya baru nyelesain tugas sesuai perintah Bapak. Kamu udah temuin Lilis? Belum. Tapi apa? Saya menemukan... Kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu antar saya ke orang itu sekarang. Baik, Pak. Mana anak saya, Lilis? Katanya saya mau diantar ketemu anak saya, Lilis. Saya mohon untuk Ibu sabar. Nanti kita akan antar Ibu untuk Lilis. Arjo, kamu antar Ibu ini ke hotel dan urusi semua keperluannya. Bagus, Billy. Kerja yang sangat bagus. Saya suka. Makasih, Pak. Ternyata ibunya Lilis tinggal sama keluarga mereka yang jahat dan mata duitan. Saya harus keluar duit banyak buat mengeluarkan ibunya Lilis. Orang kita juga lagi mengawasi Duta Dirga karena mereka menuju keluar kota. Lilis, di mana kamu sekarang? Oh, Pak Duta Pak Dirga. Kita mau ketemu Lilis. Buktinya kamu kan nggak kenalin kita. Iya. Apa kabar? Baik. Permisi. Pak. Nggak boleh. Jangan masuk. Ada apa ya? Kamu? Ngapain kamu kesini? Liz, kamu udah kelihatan sehat sekarang. Terus terang saya sempat khawatir dengan keadaan kamu sebelumnya. Simpan khawatir kamu itu. Mendingan kamu pergi dari rumahku. Pergi! Liz, kita sudah kenal sangat lama. Apa pantas kamu berbicara seperti itu kepada saya? Tenang, Liz. Saya di sini hanya untuk sebentar saja. Sebenarnya kedatangan saya ke sini hanya untuk mengundang kamu untuk datang ke sidang perceraian Karin dan Aldi.
Gak mungkin kalau kamu ngelewatin itu semua kan? Jangan mimpi kamu, Fajri. Saya nggak mungkin datang, ngerti? Kamu pasti datang. Pasti. Billy. Iya, Pak. Ada seseorang yang ingin bicara sama kamu. Halo? Lilis. Ini Ibu, Lilis. Ibu? Ibu kangen, Lilis. Ibu di mana, Ibu? Ibu pengen ketemu. Halo, Ibu. Halo. Ibu. Tolong tunjukin di mana ibuku. Di mana ibuku? Tolong aku. Di mana ibuku sekarang? Di mana ibuku sekarang, Fajri? Aku minta tolong sama kamu, di mana ibuku sekarang? Tenang, Lis. Ibu kamu dalam keadaan baik dan aman. Untuk sementara waktu, ibu kamu akan jauh daripada bibi dan sepupu kamu yang jahat itu. Ya kan? Di mana ibuku? Di mana ibuku? Tunjukkan di mana ibuku? Di mana ibuku? Lis, besok kamu datang ke pengadilan. Setelah itu, kamu bisa bersama dengan ibu kamu untuk selamanya. Udah, Lis. Jangan nangis terus. Aku khawatir sama ibuku. Aku takut terjadi apa-apa sama ibu. Aku nggak percaya sama Fajri. Dia bisa melakukan apapun sama ibuku, Kita berdoa aja, Lis. Mudah-mudahan nggak akan terjadi apa-apa sama ibu kamu. Justru aku khawatirnya sama kamu, Lis. Kalau Fajri sampai ngotot pengen ketemu kamu di pengadilan besok, jangan-jangan dia punya niat sesuatu yang buruk untuk kamu, Lis. Aku nggak peduli, apapun yang terjadi, aku nggak mau ibu aku kembali ke kampung, Aku harus ketemu ibuku. Demi ibuku, aku akan melakukan apapun, Demi ibuku. Aku besok datang ke pengadilan, Aku besok harus datang ke pengadilan. Tapi, gak ada tapi-tapian, Ibu harus tinggal sama aku. Apapun yang terjadi, ibu harus tinggal sama aku. Halo? Aku akan datang ke pengadilan itu. Tapi kamu harus janji, kembalikan ibu aku ke aku. Baik, baik. Saya tahu kamu pasti akan lakukan itu, Lis. Saya juga nggak tega kalau harus kembalikan ibu kamu ke tempat bibi kamu.
Halo? Aldi, apa kabar, Di? Masih baik-baik aja kan? Sudah siap untuk persidangan besok? Karena setelah besok, nasib kamu akan berputar 180 derajat. Kecuali kalau kamu membatalkan rencana kamu dan mau ikutin kata-kata saya. Kamu rupanya. Saya akan tetap dengan rencana saya. Dan saya nggak peduli dengan semua ancaman kamu. Kalau saya bilang, tadi saya bicara dengan Lilis di telepon, apa kamu percaya dengan saya? Kamu pikir saya percaya sama kamu? Iya? Nggak apa-apa kalau kamu nggak mau percaya sama saya, Di. Gini aja, saya kirimin SMS nomornya Lilis ke kamu, biar kamu hubungin sendiri sama dia dan tanya sama dia apa semua kata-kata saya ini benar atau tidak. Besok saya undang Lilis untuk datang ke pengadilan. Fajri, kamu dari mana aja sih? Aku sama mama aku benar-benar khawatir. Dan kita berdua nggak bisa ngebayangin apa yang akan terjadi besok. Iya, Nak Fajri. Tante benar-benar bingung. Terus sekarang apa yang harus kami lakukan sekarang ini? Sekarang Tante dan Karina nggak usah khawatir. Saya sudah mengurus semuanya. Kamu serius? Kamu nggak percaya sama saya? Bukannya aku nggak percaya sama kamu. Karena kan saat ini satu-satunya orang yang bisa aku percaya cuma kamu. Buat apa khawatir lagi? Tante, boleh saya pinjam Karina sebentar? Saya mau pergi ajak dia berbelanja. Tapi Nak Fajri mau ngajak Karin jalan-jalan di saat seperti sekarang ini. Itu maksud saya. Saya ingin membuat dia supaya tidak sumpek dan kepikiran tentang hal ini. Makanya, ini juga baik buat dia. Ya kan? Gimana? Kita berangkat sekarang? Sampai kamu bawa nama baik saya ke tengah-tengah itu, saya akan pastikan untuk membawa Lilis ke tengah pengadilan dan menjatuhkan harga diri dia dan kehormatannya. Dan saya akan mempermalukan Lilis, tepat seperti seorang pelacur di dunia ini. Apa benar, Bang? Saya dengar banget selingkuhannya Pak Aldi. Halo. Lilis. Aku mohon sama kamu, Lilis. Kamu jangan pergi ke pengadilan ya. Enggak, Mas. Aku harus datang ke pengadilan itu. Fajri datang ke tempat aku, Mas. Dia menahan ibuku, Mas. Aku bingung, aku gak bisa berbuat apa-apa, Mas. Aku gak pikir dia melakukan sesuatu sama ibuku. Aku gak tahu apa yang dia lakukan sama ibuku, Mas. Tapi, Lis, aku gak punya pilihan lain, Mas. Apapun resikonya, aku akan bantu ibuku. Aku akan bantu ibuku. Aldi?
Aldi, ada apa sayang? Fajri, Ma. Fajri sudah tahu tempat persembunyiannya Lilis. Dan Mama tahu kan bagaimana Fajri. Fajri akan ngelakuin apa aja untuk nyakitin Lilis, Ma. Lilis, aku nggak akan membiarin kamu disakitin oleh siapapun. Apapun resikonya, aku akan tanggung. Fajri! Di mana kamu sembunyikan ibunya Lilis? Mana dia? Cepat! Tenang, Di. Sebenarnya semua ini adalah masalah sepele. Ini hanya masalah memberi dan menerima. Kamu tidak ingin kalau Lilis dipermalukan di depan sidang. Sementara Lilis juga pengen kalau ibunya dikembalikan. Dan saya tidak ingin kalau nama saya dibawa-bawa dalam perceraian kalian. Kamu memang orang yang paling jahat yang pernah saya kenal. Berikan saya ibunya Lilis. Dan saya akan ceraikan Karin sesuai yang kamu mau. Jadi, kamu tidak akan membawa nama saya dalam perceraian kamu dengan Karin? Tidak. Berarti semua kekayaan kamu akan kamu berikan kepada Karin? Ya. Berarti kamu tidak akan pernah membawa Karin ke dalam persidangan? Jadi saya tidak perlu mengundang Lilis untuk datang ke dalam sidang? Berarti nama baik saya tidak akan pernah muncul di tengah perceraian kalian? Iya. 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 Saya akan ceraikan Karin. Dan nama kamu akan tetap bersih. Karin akan tetap mendapatkan harta dari saya. Tapi Lilis, jangan kamu bawa ke pengadilan.
setuju? Aldi. Kalau memang kamu setuju, kamu harus tanda tangani surat ini. Berarti kamu akan serahkan semua kekayaan kamu kepada Karin. Dan kamu tidak akan pernah menuduh saya selingkuh dengan Karin. Atau merusak nama baik saya. Sudah tidak peduli dengan harta Mama atau perjanjian Mama dengan mereka. Sekarang yang Mama pikirkan cuma kesembuhan dan kebahagiaan kamu, sayang. Siapa sih malam-malam begini? Siapa ya? Ibu! Ibu kangen, Lilis. Udah, Lilis juga, Ibu. Lilis sehat. Terima kasih, Allah. Terima kasih. Lilis kangen, Ibu. Ibu, siapa yang antar Ibu ke sini? Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Indahnya
Aku meminta Fajri untuk melepaskan ibumu. Dan sebagai gantinya, aku akan menceraikan Karin. Sesuai yang dia mau. Kenapa kamu lakukan itu, Mas? Karena aku sudah bosan dengan semua permainan Karin dan ibunya. Sekarang pernikahanku dengan Karin sudah hancur. Itu artinya aku sudah bebas. Dan hatiku sekarang cuma untuk kamu, Lis. Lilis tidak akan pernah jadi milikmu, Aldi. Tidak akan pernah. Besok semua media massa akan memuat cerita tentang kalian berdua. Berarti usaha kamu selama ini telah sia-sia. Apalagi usaha untuk membuat agar Lilis tidak dipermalukan di depan pengadilan. Besok semua wartawan akan menulis bahwa Lilis adalah penyebab keretakan rumah tangga kalian selama ini. Dan itu akan menghancurkan karir Lilis juga. Dan kamu, Aldi, kamu bukan siapa-siapa lagi. Tanpa kekayaan kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkan Lilis seperti dulu lagi. Dan mulai hari ini, kamu tidak akan pernah bisa mengganggu urusan saya lagi.